Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana janji saya, hari ini saya akan menjelaskan melalui video ini bagaimana membuat electronic book atau e-book. Nah, banyak sekali sebenarnya platform yang bisa digunakan untuk membuat electronic book ini. Namun kali ini saya akan menyampaikan dan menjadi acuan untuk mengerjakan tugas Anda nanti, yakni membuat electronic book atau membuat e-book menggunakan fasilitas atau platform book creator. Platform ini bisa kita gunakan secara online sehingga kita tidak perlu mendownload, cukup mengirimkan linknya saja, kemudian buku materi yang sudah kita buat melalui book creator bisa dibuka oleh siapapun yang mendapatkan link dari kita. Namun kalau kita ingin mendownload juga bisa dilakukan dengan mendownload materi-materi tersebut. Cuma ketika kita membukanya dengan tidak secara online, kita harus memanfaatkan atau menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk membuka e-book yang sudah kita buat supaya bisa dibaca, dicermati secara sempurna. Baik, saya akan jelaskan tutorialnya berikut ini. Berikut saya akan jelaskan bagaimana membuat e-book dengan menggunakan salah satu software free, dan ini software ini adalah online sehingga nanti buku atau e-book kita bisa kita lihat secara online. Namun juga nanti bisa kita download dan kita buka secara offline. Nah, software kali ini yang akan kita buat adalah ini, yaitu Book Creator. Kita ketik di Google Search atau di search engine kita Book Creator. Kemudian ini kita buka Book Creatornya seperti ini. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, maka kita diminta untuk melakukan sign in. Kita klik aja sign in. Kita tunggu sebentar sampai kemudian muncul laman selanjutnya. Nah, ini karena saya sudah sign in sebelumnya, maka munculnya langsung seperti ini. Jika Anda belum pernah membuka ini, maka Anda akan diminta untuk sign in dengan akun yang lain, ya, atau sign up dulu. Jadi bagi yang belum, silahkan, belum pernah, maka sign up dulu, sign up for free. Kita tunggu. Nah, kemudian nanti akan muncul laman kita untuk sign up. Ini karena saya sudah sign up ya, mohon maaf. Jadi Anda ikuti saja sign up, kemudian setelah Anda klik sign up, kemudian ada permintaan untuk melakukan sign in dengan menggunakan akun Anda. Gunakan akun Gmail Anda yang sudah Anda punya, akun Gmailnya Anda gunakan untuk melakukan sign in, itu akan lebih cepat. Jika sudah sign in, maka muncul tampilannya adalah seperti ini, seperti tadi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada My Book. Nah, ini nanti ada library, kemudian ada discover. Discover ini untuk menemukan beberapa kumpulan buku-buku e-learning yang ada, gitu. Kemudian kalau Anda ingin belajar sendiri, kita bisa klik learn. Nah, di sini ada bagaimana cara untuk membuat atau memanfaatkan book creator ini untuk membuat e-book, gitu. Jika nanti setelah mendengarkan atau menyimak penjelasan ini, Anda ingin belajar lagi lebih detail, Anda bisa membaca petunjuk ini atau cara atau manual dari penggunaan book creator ini. Kita kembali ke library. Oke, kita kembali ke library, kita kembali ke dashboard utamanya, kita tutup. Nah, ke dashboard utamanya. Jika kita belum punya buku, maka di sini nanti akan muncul seperti ini. Kita klik aja
New Book. Nah, setelah kita klik New Book, nanti akan muncul pilihan bentuk landscape, square, portrait, atau portrait ukuran 2:3 dan seterusnya. Ini adalah pilihan-pilihan layout kertas yang ingin kita gunakan untuk membuat buku kita. Kita pilih aja sebagai contoh, misalnya nanti Anda boleh pilih yang lain. Sebagai contoh saya pilih portrait 2:3. Nah, kalau sudah, maka secara otomatis halaman pertama dia akan menjadi cover nanti ya, menjadi cover. Di cover ini jadi sampul kita. Kemudian kalau kita ingin menambah bagaimana? Kalau ini nanti sudah kita ada isinya, maka kita klik aja di sini, next page. Nah, kita klik next page, maka di sini ada halaman page 2 and page 3 atau halaman 2, halaman 3. Kalau kita ingin nambah lagi, tidak cukup 2-3 halaman, kita klik tanda plus di sini ini. Nanti kita akan lakukan itu. Kita kembali dulu ke cover. Nah, di cover ini kita membuat cover ya, membuat cover misalnya kita masukkan gambar ini, kita buat gambarnya, kita masukkan gambar supaya cover kita menjadi lebih bagus. Kita ambil aja dari gambar yang ada. Misalnya kita ketik di sini Nabi dan Rasul. Karena ini nanti saya akan memberikan contoh bagaimana membuat e-book tentang Nabi dan Rasul. Kita klik gambar. Nah, ini akan muncul banyak gambar-gambar di sini. Kita pilih aja gambar. Nah, ini. Gambar unta ini ya. Gambar orang mengendarai unta misalnya. Sebagai contoh saja ini Anda boleh nanti yang penting tekniknya sudah Anda sudah bisa. Ini kita download dulu. Kita klik kanan kemudian kita save image. Kalau sudah save image kita kasih misalnya kita kasih nama unta. Ini maksudnya untuk gambar unta ya. Kita simpan. Kita tunggu, ini kita simpan. Sambil menunggu ini kita kembali ke new book lagi. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini cover tadi. Nah, kalau sudah ini cover, kemudian kita masukkan. Bagaimana cara memasukkan gambar? Nah, di sini ada tombol plus. Ini untuk memasukkan gambar. Nah, ini import. Ini untuk mengimport gambar, mengimport teks, mengimport isi buku yang akan kita buat nanti. Mengimport foto dan seterusnya atau mengimport suara. Nah, sehingga buku ini nanti tidak hanya seperti buku konvensional yang hanya berisi teks dan gambar, tetapi juga bisa berisi teks, gambar, video, rekaman suara, bahkan tesnya juga bisa kita masukkan di sini nanti untuk mengerjakan tes secara online. Kita coba dulu import ya. Import. Nah, ini ada pilihan-pilihan. Kita pilih gambar yang sudah kita download tadi, import file. Kita import file. Nah, ini unta, kita klik di sini. Oke. Masih file upload, kita tunggu. Nah, kalau sudah masuk gambar seperti ini, kemudian kita bisa besarkan ini. Nah, kita besarkan seperti ini sampai ini penuh ya. Enggak apa-apa, nanti akhirnya nanti untanya hanya tampak hanya satu ya. Nah, sampai di sini kita geser. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Ini garis di sini ada garis tengah ya. Nah, ini ada garis tengah di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini biru di tengah ini adalah garis tengah kertas supaya kita tahu. Nah, kemudian kalau sudah di sini, kita coba kita tambahkan teks. Ya, kita tambahkan teks. Kita ketik teksnya di sini, judul bukunya misalnya mengetahui. Judul bukunya mengetahui Nabi dan Rasul. Oke. Kemudian kita pilih dan oke seperti ini. Nah, ini kan kurang menarik ya. Nanti kita atur di sini. Cara mengaturnya bagaimana? Kalau sudah seperti ini kita klik
Nah, ini ada huruf I di sini ya. Nah, kita klik di sini, ini bisa untuk klik ini supaya rata tengah. Nah, seperti ini mengetahui Nabi dan Rasul misalnya. Ini kemudian kita besarkan hurufnya, fontnya kita besarkan dengan mengklik tombol plus. Kita besarkan seperti ini. Nah, mengetahui Nabi dan Rasul. Nanti, nah ini pas tengah tadi ya, pas garis tengah ini. Kemudian ini warnanya juga belum kelihatan, kita edit lagi, kita klik lagi, nah kita bisa pilih color ya, color ini, nah kita bisa pilih, bisa ini, karena ini gelap, backgroundnya gelap, kita pilih putih aja. Nah seperti ini, oke, color sudah. Oke, kita klik mengetahui Nabi dan Rasul. Nah, kita nanti Anda bisa berkreasi sendiri untuk membuat fontnya, membuat tulisannya, bentuknya dari sini ya, diklik ini. Jadi sini ada color, kemudian ada apa namanya rata kanan, rata kiri, bold, kita mau kasih bold. Nah, seperti ini dan seterusnya. Oke, ini sudah. Oke, baik. Jadi ini kita bisa pilih. Nah, bagaimana mengganti font? Ini ada font. Kita ganti misalnya font. Nah, seperti ini. Oke, bisa juga atau nah ini mengetahui Nabi dan Rasul misalnya. Atau kita pakai ini. Nah, kayaknya ini lebih bagus ya. Oke, kita pilih ini aja untuk latihan. Mengetahui Nabi dan Rasul. Oke, baik. Kemudian kita tambah lagi siapa penulisnya, kita tambah lagi di sini kita masukkan teks. Nah, misalnya sini AB Musyafa. Nah, oke. Anda tuliskan nanti ya nama Anda sendiri supaya nanti saya melihatnya juga bisa melihat siapa ini yang membuat bukunya. Oke. Nah, ini kita tarik ke bawah sini. Kemudian kita klik ini, kita kasih rata tengah, kemudian misalnya di sini, atau di kemudian kita kasih color ya supaya tampak ya kuning misalnya. Nah, oke. Kemudian kita bold, kita ganti fontnya supaya lebih bagus. Kita pilih font oke ini misalnya. Nah, oke. Kalau ini kurang menarik ya, kurang pas ya. Oke, nanti Anda bisa berlatih sendiri lah. Ini sebagai contoh aja. Misalnya pakai ini. Nah, ini. Oke. Ya. Seperti ini ya. Cover sudah selesai. Ini sebagai cover buku kita misalnya. Nanti Anda bisa tambahkan tag apa misalnya untuk kelas berapa, untuk semester berapa dan seterusnya Anda bisa memvariasinya sendiri. Kalau sudah kemudian kita klik ini untuk masuk ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya. Ini nanti di halaman ini kita bisa karena ini halaman pertama seperti buku kita buat kata pengantar dan daftar isi di sini. Oke, kita buat kata pengantar, kita coba di sini kita teks ya. Kemudian kita buat kata pengantar. Kita klik dan oke. Kemudian kita taruh di sini kata pengantar. Oke. Nah, kalau kita ingin ganti fontnya ya monggo. Ini sementara supaya lebih cepat font ini font standar aja kata pengantar. Kemudian kita masukkan kata pengantarnya di sini. Nah, supaya lebih cepat, maka kita nanti bisa mengimport ya, mengimport isi kata pengantar itu. Kita masukkan dulu teks dulu untuk isi kata pengantarnya. Nah, ini nanti kita coba, ini saya sudah siapkan file saya, kemarin kan sudah saya minta untuk menyiapkan. Nah, ini kata pengantar. Ini saya copy seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita plus teks. Nah, yang tadi kita pastekan di sini. Nah, ini dia. Kata pengantarnya sudah jadi. Oke, seperti ini.
Kalau ini kita ingin membuat ini lagi, kita bisa memasukkan ya, atau begini ya. Oke, nah, kita buat misalnya rata kiri, ya, rata kiri semuanya. Kemudian antar paragraf kita kasih 2 spasi dan penulis. Oke, kita klik dan. Nah, ini kata pengantar kita sudah jadi, kita tata, kita luruskan seperti ini. Ya, oke. Nah, seperti ini. Karena ini tidak cukup, maka kita akan potong aja ya. Kita akan potong. Kalau nanti Anda mau melanjutkan di sini ya, kita potong, kita lanjutkan di sini. Tapi kata pengantar kita buat singkat aja. Kita buat singkat aja, kita edit di sini. Kita kurangi ya. Nah, kita kurangi. Nah, ini bisa caranya bisa kita klik 2 kali di sini. Nah, pada tanda seperti ini, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Nah, ini karena terlalu banyak, kita eh, apa? Kita hapus di sini. Ini sebagai pengantar. Nah, ini pengantar ini juga kalau polosan begini juga kurang bagus. Kita masukkan gambar ya. Kita masukkan gambar. Kita cari gambar lagi. Misalnya gambar background ya. Background gambar. Oke, kita coba background. Background. Oke. Background Islami. Oke. Nah, ini ada gambar seperti ini, kita klik atau kita klik ini. Nah, oke. Nah, ini kemudian kita download seperti itu. Nah, setelah kita tadi mendownload, kita coba membuat ini lebih tampak baik, lebih tampak cantik lagi. Misalnya kita masukkan gambar tadi, kita klik plus, kemudian import file, latar 1. Oke, kita lihat seperti apa jadinya. Nah, seperti ini jadinya. Kita coba tarik. Ini Anda juga bisa potong gambar ini di apa namanya, di ini misalnya kita buat utuh saja seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Kita geser sedikit, nah, supaya ini pas daftar isi. Oke, nah, seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini isi kata pengantar tadi kan ketutup ini gambar. Maka gambar ini kita klik, kemudian nah, ini kita klik ini ya. Saya ulang, gambarnya kita klik seperti ini sampai muncul tanda lingkaran kecil di ujung-ujung. Kemudian kita klik I ya. Nah, ketik I, kemudian ini ada move to back atau front. Nah, ini supaya gambarnya di belakang tag, maka gambarnya kita klik move to back ya, move to back. Nah, ini move to back. Nah, seperti ini. Nah, ini karena tidak kelihatan, ini kita kasih warna supaya kelihatan dia. Kita rubah warnanya jadi putih. Nah, ini kemudian kata pengantarnya juga kita kasih warna putih karena background kita gelap. Oke, kita kasih warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian kita buatkan lagi daftar isi. Nah, oke, daftar isi. Dan oke, daftar isi kita taruh di sini. Ini tengahnya. Oke, kita taruh di sini daftar isi. Nah, sini warna kita ganti putih juga. Kalau kuning, nah kuning kayaknya juga kelihatan. Kita coba kuning, daftar isi, kemudian kita
kasih bold. Nah, seperti ini. Nah, daftar isi. Nah, daftar isinya apa? Kita tambahkan nanti di sini, misalkan kata pengantar. Oke. Kata pengantar. Kemudian daftar isi. Kemudian sini tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian materi, kemudian evaluasi. Nah, kira-kira ini daftar isinya. Nah, kita tarik ke sini sampai lurus. Oke. Kemudian ini belum ada halamannya ya, nanti ini contoh, nanti Anda kasih halaman sendiri. Nah, misalnya kita buat segini, kita kasih warna kuning. Nah, oke, seperti ini. Ini daftar isinya. Nah, oke. Nah, baik. Kalau kita ingin lihat hasilnya, kita klik ini ya. Yang ini untuk melihat hasilnya. Kita coba. Nah, seperti apa. Nah, ini dia. Nah, ini covernya mengetahui Nabi dan Rasul. Kemudian isinya apa? Kita klik ini coba. Nah, ini kan sudah beda jauh ya dengan buku manual. Ini lebih menarik. Baru begini aja ini lebih menarik. Nanti kalau ada tambahan-tambahannya lagi. Oke, kata pengantar sudah, daftar isi sudah. Saatnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, ini kan halaman kita habis ya. Halaman kita habis, kemudian kita tambahkan lagi nanti. Kita tambahkan lagi halaman berikutnya. Oke, baik. Baik, nah untuk melanjutkan kita tambah tombol plus ini ya. Tambah tombol plus untuk masuk ke halaman berikutnya. Nah, halaman 4 dan halaman 5. Oke, kita di sini kita masuk halaman berikutnya di tujuan pembelajaran. Kita tambah teks, kita ketik di sini tujuan pembelajaran. Oke, dan oke. Nah, kita kasih di sini ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita kasih bold. Nah, bold. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran tadi kan kita sudah saya siapkan di sini di Microsoft Word-nya. Tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ini dia sebagai contoh saja tujuan pembelajaran. Oke. Ini ya, nomor 1 sampai nomor 4. Saya copy aja ini nomor 1 sampai 4. Copy. Kemudian ke sini plus teks. Nah, ini kita paste di sini. Nah, oke. Sudah. Nah, di sini kita klik dan. Oke ya. Kemudian kita turunkan. Kita tata lagi seperti ini ya. Oke. Ini tujuan pembelajarannya ya. Oke, baik. Ini supaya rapi gini. Kita hilangin aja ya. Seperti ini. Satu. Kemudian ini kasih spasi seperti ini. Oke. Ya. Kita beri 2 spasi antar poin ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah selesai dan oke, ini tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran sudah selesai. Nanti di halaman berikutnya kita tinggal memasukkan materinya. Apa materinya? Misalnya kita lihat materi adalah, nah ini dia, beriman kepada Rasulullah. Kita tulis ini, kita copy materinya, dan kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, oke. Beriman kepada Rasulullah, dan kemudian kita taruh di sini. Ini judul
babnya beriman kepada Rasulullah. Oke, kita kasih ini beriman kepada Rasulullah. Isinya apa? Isinya ini kita copy lagi ajaran Rasul dalam Islam. Rasul dalam ajaran Islam misalnya. Ini contoh aja ya. Rasul dalam ajaran Islam. Kita kasih teks. Oke, seperti ini dan oke. Nah, ini Rasul dalam ajaran Islam. Oke. Ini kita geser ke sini. Kalau ini kita ingin edit lagi, misalnya kita kasih apa namanya background, misalnya di sini kita bisa pilih background ini ya, ini nanti kita pilih background. Oke, misalnya kita kasih biru, nah seperti ini. Oke, background ya. Oke, misalnya kita ingin kasih backgroundnya seperti itu. Rasul dalam ajaran Islam. Nah, kalau sudah ini kita masukkan isi materi pelajaran kita mulai dari sini. Contoh, kita klik plus, klik tag, nanti kita kopikan ke sini ya. Nah, ini jadi seperti ini, kita copy dari sini supaya ini karena ada Latin Arab. Misalnya ini kita hapus begini, ini kemudian kita copy. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita copy masuk ke sini, di paste di sini. Nah, oke, beres. Ya, sudah. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa copy-copy di sini. Nah, kalau kita ingin tambahkan gambar di sini, Rasul dan seterusnya, misalnya boleh. Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah. Oke, ini pengertiannya. Oke. Nah, di sini nanti kita juga bisa tambahkan, misalnya supaya ini siswa bisa baca dan juga bisa mendengarkan penjelasan, maka nanti bisa ditambah rekaman suara kita atau rekaman suara yang lain atau kita ambilkan dari yang lain, gitu ya. Jadi buku ini nanti akan jadi bagus karena dilengkapi dengan audio visual juga. Nah, setelah ini nanti saya akan jelaskan bagaimana memasukkan rekaman suara, memasukkan video, dan seterusnya. Tetap diikuti ya, jangan kemana-mana, boleh ambil minum dulu. Supaya buku elektronik kita itu tidak hanya teks saja, seperti halnya buku yang kita cetak print ya, atau buku konvensional berbasis kertas, kita bisa memasukkan di buku kita ini adalah rekaman suara. Nah, rekaman suara ini bisa ada dua jenis. Yang pertama kita bisa merekam langsung. Merekam langsungnya dengan klik tombol plus, kemudian klik record. Nah, ini kemudian akan di sini muncul aplikasi ini minta izin untuk menggunakan mikrofon kita. Jadi kita tinggal klik OK. Nah, kalau sudah, maka akan muncul ini. Di sini ada start recording ya. Start recording. Nah, ini kita klik tombol start, kemudian kita mulai untuk merekam. Oke, gitu. Itu cara yang pertama. Nah, nanti tinggal memasukkan aja hasil rekamannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah bisa dengan memasukkan rekaman yang sudah kita rekam terpisah. Nah, misalnya contoh, saya sudah membuat rekaman penjelasan perbedaan Nabi dan Rasul ini di aplikasi yang terpisah. Misalnya kita klik tombol plus, kemudian import ya. Kita pilih file, kemudian nah di sini saya sudah punya ini rekamannya dalam format MP3 Nabi dan Rasul. Kita masukkan. Kita tunggu ini proses uploadingnya. Nah, ini sudah mulai muncul tanda speaker. Ini kalau sudah muncul tanda speaker seperti ini berarti rekaman kita sudah masuk. Kita geser ke sini. Nah, berarti jika ada tombol seperti ini nanti siswa bisa membaca
Kalau membaca belum jelas, bisa mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, ini bisa rekaman guru itu sendiri atau bisa hasil rekaman orang lain. Nah, itu bebas-bebas saja. Yang penting ini terkait dengan topik yang ada di dalam buku ini. Kita coba kita putar apakah ada suaranya. Nah, ini berputar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suaranya ya. Anak-anak sekalian, baik. Nah, pernahkah Anda menyebut Rasul? Nah, oke. Nah, satu lagi, kalau dengan cara seperti ini masih juga belum paham, maka kita juga bisa menambahkan lagi, yaitu video ya, video. Nah, video ini bisa kita mengambil rekaman video kita, video pembelajaran kita misalnya, atau kita mengambil video dari YouTube, kartun dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Nah, cara untuk memasukkan video dari YouTube misalnya, kita bisa klik tombol plus ini, kemudian import. Nah, di dalam import ini kita pilih embed ya. Nah, di sini ada embed. Nah, nanti kita masukkan di sini ya. Sebagai contoh ini, saya punya ini. Nah, ini ada kartun beda Nabi dan Rasul. Ini kita klik kanan aja. Kita klik kanan, kemudian kita pilih copy link address ya. Copy link address. Oke, kita klik. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini embed code ini kita klik di sini, kita klik aja begini. Kalau sudah muncul kursor kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, ini link dari YouTube tadi. Kalau sudah masuk begini, kita klik confirm web link. Nah, oke. Kalau sudah confirm web link, ini sudah muncul, berarti ini sudah dikonfirmasi benar dan seterusnya. Titelnya ini adalah Rasul beda Nabi dan Rasul lengkap. Nah, ini bisa kita gantilah, cuma enggak diganti juga enggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik aja add to book. Kita klik add to book. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita klik seperti ini, kita bisa kecilkan. Oke, kita bisa kecilkan, taruh di sini. Nah, seperti ini. Oke, sehingga dari satu halaman ini ada beberapa varian sumber belajar. Yang pertama sumber belajar berupa teks, ini siswa bisa baca. Kemudian sumber belajar berupa rekaman penjelasan kita sendiri ini. Nah, yang di atas ini. Selain itu juga ada tambahan lagi tentang perbedaan Nabi Rasul dalam format kartun. Sehingga siswa bisa memilih, bisa baca, bisa dengarkan penjelasan guru, bisa lihat kartun. Sehingga sangat komplit sumber belajarnya. Nah, selanjutnya, ini tahap terakhir di dalam membuat e-book ini adalah kita memasukkan evaluasinya ya, atau memasukkan tesnya. Tes bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tes manual atau tes konvensional, sehingga siswa membaca di e-book kita kemudian mengerjakan di lembar kertas mereka. Caranya adalah yang pertama kita ketik plus seperti kemarin, kemudian kita ketik teks, kemudian kita masukkan tes misalnya atau evaluasi ya. Evaluasi. Masukkan evaluasi dan oke, kita geser ke sini evaluasi. Oke. Nah, setelah seperti ini kita masukkan lagi plus, kemudian teks, kemudian supaya lebih cepat karena saya sudah siapkan di dalam file ini, kita copy aja. Nah, seperti ini. Oke. Mulai dari sini isilah titik-titik. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini sudah masuk tesnya. Kita luluskan. Oke. Nah, kita klik dan. Oke. Ini kita beri titik-titik biar sama. Nah, seperti ini. Kita ketik dan. Oke.
kemudian kita tata seperti ini kita, nah ini karena titik-titiknya melebihi batas, kita edit lagi. Oke. Seperti ini ya caranya supaya ini tidak melebihi batas. Nah ini, nah, ini kita edit lagi, kita klik tombol inspektor ini, kemudian kita kecilkan fontnya. Nah seperti ini, kita buat 13 ya, 13. Oke, 13. Kalau supaya lebih bagus ini kita kasih sedikit aja titik-titiknya. Oke, supaya cukup di kolomnya ya. Ini. Oke, nah seperti ini dia. Nah ini adalah evaluasi konvensional, sehingga siswa baca soal kemudian mengirimkan jawabannya atau mengumpulkan jawabannya, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui yang lainnya, atau dikumpulkan langsung secara berbasis paper ya, mengerjakan di kertas langsung dikumpulkan ketika di sekolah. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan penilaian secara online. Kita klik dulu, kita buat perintahnya dulu di sini, evaluasi online misalnya. Langsung kita beri perintah, bukalah, kerjakan tes pemahaman melalui link yang tersedia di bawah ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita klik done, kita tata. Oke, kita luruskan. Oke, kita tata. Oke, seperti ini. Nah, ini kita kecilkan biar sama, tadi pakai 14 ukuran fontnya, 13. Oke. Nah, ini kerja evaluasi online. Nah, mengerjakan evaluasi online-nya di mana? Mengerjakan evaluasi online-nya melalui yang namanya form ya, Google Form ya, Google Form. Kita buka Google Form kita, misalnya Google Form. Oke, dari sini aja langsung, dari sini bisa diketik Google Form, bisa langsung dari ini akun Anda, dari akun Anda, kemudian kita yang titik-titik ya. Nah, ini ada pilihan, ada Gmail, ada ini dan lain sebagainya. Kita menuju ke Google Form ini ya. Kita klik Google Form. Nah, menu form ini sudah terbuka. Kalau sudah seperti ini, maka kemudian klik ini menu ya, klik tombol menu. Nah, kemudian formulir ya, formulir. Oke. Tombol menu formulir. Nah, ini di sini ada kuis kosong, ada tiket keluar ini dan seterusnya. Nah, ini kita buka saja kuis kosong ya. Oke. Kosong. Nah, kemudian di sini kita buat tes materi kita, karena ini materinya adalah Nabi dan Rasul, tes pemahaman Nabi dan Rasul. Oke. Deskripsinya kita berikan petunjuk perintahnya. Kerjakan soal berikut ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di sini kita klik, di sini ada pertanyaan, kita klik seperti ini, kita buat pertanyaannya. Ya, kita buat pertanyaannya, kita bisa pilihan ganda, pilihannya di sini, nah, bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat, jawaban panjang, kotak centang, skala, dan seterusnya. Ini yang skala dan seterusnya ini bisa kita gunakan untuk
angket ya. Bisa kita gunakan untuk angket. Tapi kali ini saya akan sampaikan bagaimana membuat soal melalui ini. Oke, kita sudah seperti ini, kita ketik aja soalnya. Kita coba untuk membuat multiple choice dulu ya. Misalnya manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk diamalkan sendiri disebut dengan, ya ini kita bisa berikan pilihan nabi, kemudian di sini rasul ya, nabi rasul. Ini karena pilihannya hanya 2, kita beri 2 aja. Kalau ingin 3, 4 bisa ditambahkan lagi, ini klik tambah dan seterusnya, nabi dan rasul. Oke, kalau sudah ini kita beri wajib diisi supaya nanti siswa tidak kelewatan ya. Oke, ini kalau soal multiple choice. Kalau kita ingin menambah soal lagi, kita klik aja di sini tombol plus seperti ini. Nah, ini kita beri pertanyaan lagi. Kita copy aja dari sini. Kita klik di sini. Manusia yang mendapat wahyu dari Allah untuk diamalkan sendiri dan untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Yang lain disebut dengan, oke, di sini ada nabi. Kita klik di sini tambahannya ya. Rasul. Oke. Kita sudah punya seperti ini. Nah, ini nanti kita beri skor ya. Oke, ini untuk multiple choice. Sekarang kita berikan soal untuk jawaban ya, atau isian atau esai. Kita tombol plus lagi. Nah, ini. Jelaskan dalil yang menerangkan pengertian nabi dan rasul. Nah, karena ini isian maka kemudian kita pilih jawaban singkat atau paragraf. Kita ketik paragraf karena ini agak panjang, jelaskan, kita ketik paragraf. Nah, seperti ini. Ini nanti jawaban panjang. Ini wajib diisi. Yang ini tadi juga wajib diisi. Semuanya diklik wajib diisi. Nah, ini karena masih seperti ini belum ada identitasnya, maka kita tambahkan, kita klik di sini. Nah, kita klik di sini, kemudian kita klik di sini tambah pertanyaan ya. Kita klik di sini ya, jangan lupa kita tambah pertanyaan. Nah, di sini kita beri nama. Oke, nama siswa. Kita pilih jawaban singkat saja, ini wajib diisi. Wajib diisi. Kemudian kita klik lagi tombol plus nama siswa, kemudian nomor, terserah mau nomor absen atau nomor induk ya. Nomor absen. Oke, jawaban singkat wajib diisi. Yang terakhir adalah kelas. Oke, kelas. Nah, untuk kelas ini kita bisa berikan pilihan jawaban singkat untuk diutus kelas berapa, atau lebih bagusnya jika kita membuat drop down. Nah, ini drop down. Nanti siswa bisa memilih ya. Jadi bisa memilih seperti ini, kita buat opsi kelas 1. Misalnya kita klik lagi kelas 2. Kita tambahkan lagi kelas 3 sampai misalnya kalau SD ya kelas 6 berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau ada kelas 1A, 1B, 1C ya kita berikan drop down-nya itu isiannya 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Oke, ini wajib diisi juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini jangan lupa kemudian kita klik tombol setting ya. Nah, kembali lagi
jangan lupa untuk klik tombol setting atau setelan. Kemudian diisi ini ada umum. Nah, ini supaya siswa hanya bisa mengerjakan satu kali, maka klik ini batasi untuk satu tanggapan. Gitu. Nah, supaya siswa nanti bisa mengisi bebas, ya, maka ini kita hilangkan checklistnya ini karena ini saya menggunakan akun organisasi ya, akun IAIN. Karena menggunakan akun IAIN musafa@iainponorogo.ac.id maka di sini muncul. Tapi kalau Anda menggunakan akun umum bukan akun lembaga maka ini tidak akan muncul. Hanya muncul ini. Kita beri checklist ini batasi ke satu tanggapan supaya siswa tidak bisa mengirim berkali-kali. Nah, selanjutnya jika kita ingin siswa setelah selesai mengerjakan bisa mengetahui hasilnya atau nilainya, maka kita klik ini, responden dapat nanti ya, ini untuk kuisnya dulu. Ini kita hilangi aja supaya tidak bisa mengedit siswa. Responden dapat edit setelah mengirim. Jadi jangan di checklist. Kalau ini di checklist nanti siswa bisa membuka lagi, mengedit lagi. Jadi ini nggak usah di checklist supaya ketika sudah dikirim ya berarti ya sudah. Kemudian kita lihat di kuis ya, kuis. Oke. Nah, disinilah bedanya kuis dengan angket. Kalau kuis atau kita gunakan untuk tes, maka ini kita aktifkan. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Ini kita nyalakan ya, kita nyalakan. Itu. Nah, kemudian ini mode terkunci di Chromebook kita nonaktifkan aja. Jadi atau kalau kita ingin supaya siswa tidak bisa membuka yang lain ketika mengerjakan online, siswa tidak bisa membuka tab-tab di jendela yang lain, maka ini kita aktifkan ini ya. Kita aktifkan metode terkunci di Chromebook sehingga dia ketika membuka soal kita ya hanya bisa buka itu, tidak bisa membuka yang lain untuk mencari-cari jawaban dan seterusnya. Berikutnya rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nah, kalau di sini kita beri tanda seperti ini, maka ketika siswa selesai mengirimkan maka dia langsung mendapatkan respon nilainya dapat berapa. Kalau kita ingin menyimpan, maka kita klik nanti setelah peninjauan manual. Nah, nanti untuk Anda dicoba untuk yang multiple choice saja. Ya, untuk multiple choice saja sehingga kita langsung bisa berikan kunci jawabannya nanti di sini. Kalau ada essay, nah tadi ada contoh essay, maka kita klik yang ini nanti setelah peninjauan manual karena kita harus koreksi manual yang essay-nya. Tapi kalau semuanya multiple choice, ya cukup kita cek di sini segera setelah setiap pengiriman. Nah, di sini ada responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin. Jadi setelah dikirimkan, nanti siswa dapat melihat ini. Oh, mungkin ada soal yang kelewat tidak terjawab, soal jawaban yang benarnya apa kalau dia salah, kemudian nilainya berapa. Ini kita checklist semua biar siswa juga mendapatkan respon. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah. Berarti soal kita ini sudah menjadi kuis ya. Nah, kalau sudah menjadi kuis, maka kita masukkan kunci jawaban dan skornya. Oke. Untuk pertanyaan ini, alamat email, nama, nomor absen kita kosongi. Kita hanya wajib mengisi saja. Kemudian di sini, kita klik di sini. Nah, kalau sudah kita jadikan kuis, maka akan muncul ini. Tadi sebelum kita jadikan kuis, ini tidak muncul. Ini muncul seperti ini untuk memasukkan kunci jawaban. Manusia mendapatkan wahyu dari Allah untuk diamalkan sendiri disebut dengan nabi. Maka kita klik kunci jawaban, kemudian kita klik nabi di sini sebagai kunci jawaban. Kemudian kita kasih skor. Karena contoh saya tadi 2, kita kasih skor 25 supaya nanti kalau betul semua berarti 50. Nanti kalau Anda soalnya itu 5, berikan skor 20 semua sehingga kalau benar semua multiple choice-nya nilainya 100. Pokoknya 100 dibagi jumlah soal. Gitu ya, untuk memberikan poinnya. Nilai 100 dibagi jumlah soal Anda. Oke, kita klik selesai. Nah, yang ini juga begitu. Yang ini adalah Rasul, kuncinya, kunci jawaban dulu, kemudian Rasul. Nah, kemudian di sini kita beri
skor 25. Selesai. Kalau sudah diberi skor semuanya, ini nanti akan muncul. Nah, ini poin total 50 di sini. Nah, nanti kalau untuk ngecek poin kita benar 100 atau lebih 100 atau kurang dari 100, kita cek di sini sudah. Kalau lebih dari 100 kita cek lagi, mungkin kita keliru memasukkan poin-poinnya di soal nomor berapa. Kalau sudah seperti ini berarti soal kita sudah jadi. Maka kemudian ini kita klik kirim ya. Atau kalau kita ingin lihat dulu, kita klik ini gambar mata satu ini bukan dajjal ya, tapi ya untuk review aja. Nah, untuk view. Nah, ini nanti tampilan yang dilihat oleh siswa kita seperti ini. Nanti bisa langsung mengisi di sini dan seterusnya. Oke, itu ya. Oke, kita close dulu. Nah, kalau kita sudah pastikan, sudah dilihat tampilannya dan benar, itu nanti kita tinggal klik kirim. Nah, klik kirim, ini kita pilih kirim melalui email, melalui link atau embed ya. Nah, kita buat link aja. Kirim melalui link, maka kita klik link. Nah, di sini akan muncul link untuk mengerjakan. Karena ini panjang sekali, kita klik perpendek. Nah, ini kan jadi pendek. Oke, nah itu nanti kita ini salin. Oke, sudah kita salin. Kalau sudah kita tutup, kemudian kita masuk ke e-book kita lagi tadi di sini. Evaluasi online, kerjakan tes melalui link yang tersedia di bawah ini. Sekarang kita masukkan linknya di sini. Klik plus, kemudian kita masukkan import ya. Nah, import, kemudian kita masukkan embed ya. Kita masukkan embed. Seperti kemarin kita klik di sini, kemudian kita paste. Nah, ini sudah confirm web link ya. Kita klik confirm web link. Sekali lagi caranya tadi adalah saya ulangi lagi. Untuk memasukkan, klik tombol plus, kemudian import, kita pilih embed. Setelah itu kita klik embed code-nya di sini, kita klik aja satu kali, kemudian kita paste link dari soal kita tadi. Nah, seperti ini, kemudian kita klik confirm. Nah, ini dia sudah masuk ya, sudah masuk, kita klik add to book. Nah, di sini. Ini dia. Jadi seperti ini teman-teman sekalian cara atau tutorial untuk membuat e-book ya menggunakan book creator. Jadi dengan demikian buku kita ini komplit, ada reading tag-nya, ada listening-nya, ada video, ada soal bisa kita kerjakan secara konvensional berbasis paper. Kemudian soal bisa kita gunakan soal online. Ini lengkap sekali menggunakan ini sehingga lebih menarik. Itu. Nah, kalau kita ingin melihat ini hasilnya dari awal sampai akhir ini bagaimana? Kita klik ini ya, tombol play atau tombol read book. Kita klik read book. Nah, ini hasilnya. Kita coba dari awal. Nah, ini buku kita. Ini nanti yang dilihat oleh siswa ya, dilihat oleh siswa. Jadi ini sampul depan, mengetahui Nabi dan Rasul. Kemudian penulisnya nama Anda tuliskan di sini. Kemudian tinggal siswa tinggal klik aja next page. Nah, ini bisa melihat seperti ini. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan dan seterusnya, daftar isinya dan seterusnya. Ini sebagai contoh, belum saya lengkapi dengan nomor halaman. Nanti Anda lengkapi sendiri ya untuk mengerjakan tugas Anda. Nah, ini halaman berikutnya ada tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi reading tag-nya. Jika reading tag ini tidak bisa difahami, maka bisa melihat materi selanjutnya dan bisa mendengarkan di sini materi audio. Coba kita klik sebentar. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan sudah keluar suaranya. Siswa bisa mendengarkan penjelasan kita, suara kita, pakai audio saja. Jadi selain bisa membaca teks, juga bisa mendengarkan. Oke, kita stop. Sekarang
kalau ini juga belum lengkap, bisa klik link untuk video di YouTube kita. Bisa kita coba ya, klik. Nah, Bagaimana kabarnya Sobat Yufid? Semoga selalu dirahmati oleh Allah. jadi seperti itu. Kita semua pasti tahu. Kita close. Setelah melihat materi, mendengarkan, melihat videonya, saatnya untuk mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasi seperti ini kita coba yang online, kita klik. Nah, ini dia. Nah, ini sudah terbuka, siswa tinggal memasukkan di sini dan seterusnya. Nah, kalau sudah, klik tombol kirim. Oke, jadi cukup komplit dan memudahkan kita untuk mengajar secara online jarak jauh. Inilah bagaimana membuat e-book menggunakan Book Creator. Nah, bagaimana dengan platform yang lain? Platform yang lain banyak, oke. Anda boleh coba menggunakan platform-platform membuat e-book yang lain, bisa ada Flipbook, ada macam-macam lah, banyak sekali. Cuma saya lebih senang yang ini karena ini bisa kita inikan secara online, bisa kita buka secara online maupun kita mau mendownloadnya. Baik, teman-teman sekalian, jika buku kita sudah jadi, maka kita tinggal mempublish buku kita dan bisa kita share kepada siapapun yang kita inginkan. Caranya adalah dengan mengklik tombol read, ya, tombol read atau seperti tombol play ini, kita klik seperti ini. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka kita klik tombol setting menu atau tombol share ya. Kita klik. Nah, kemudian kita bisa pilih mau kita cetak, kita print, kita download sebagai e-book. Nah, kalau kita download e-book ini nanti hasil download juga bisa kita buka secara offline. Cuma kita harus punya softwarenya untuk membuka e-book. Kemudian publish online. Nah, pilih saja publish online. Kita klik publish online. Nah, kalau sudah publish online seperti ini, maka ini ada title, kita beri nama, karena bukunya ini tentang Nabi dan Rasul, saya beri titel Nabi dan Rasul. Nah, nanti Anda juga berikan judul atau title sesuai dengan tema Anda masing-masing. Authornya, pengarangnya, Anda tulis nama Anda, kemudian klik publish book. Nah, oke. Nah, ini sudah terpublish. Selama kita tidak klik stop publish, maka buku kita terpublish secara terus-menerus. Kita bisa membacanya secara online atau kita share ya. Kalau kita ingin share-nya, nanti untuk mengirimkan tugas Anda, maka Anda tinggal klik copy public share link to clipboard. Nah, ini kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Anda tinggal paste linknya di penugasan yang saya kirim melalui Google Classroom. Saya kira itu sudah kita jelaskan semuanya untuk mengerjakan e-book serta bagaimana cara mengirimkannya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan, sudah mencermati bagaimana membuat e-book melalui Book Creator ini. Selamat mencoba, selamat mengerjakan tugas. Semoga tidak ada hambatan atau kesulitan apapun. Terima kasih atas usahanya. Kami sampaikan, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.